Raja Tentara Bayaran. Bab 91. Meskipun Tai Chi dari Sekte Tai Chi memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk seniman bela diri, Chen Jinhua benar-benar tidak mengambil hati sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Keterampilan dasar Shen Lian cukup kuat dan kualifikasinya tinggi. Mempelajari teknik tinju bisa dikatakan hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Benar saja, Shen Lian sama sekali tidak mengecewakan Chen Jinhua. Hanya dalam setengah hari, Shen Lian mempelajari total 36 teknik Tai Chi, Liang Yi, dan 4 tinju gajah keterampilan saat ini. Itu masih tidak dapat digunakan bersama dengan kekuatan internal, tetapi bagi Shen Lian, yang telah mencapai tingkat keterampilan pengerahan kekuatan dan pelatihan otot tertinggi, gerakan yang tampaknya sulit ini dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Oh, magang, meskipun saya sangat senang memiliki Anda sebagai murid saya, Anda terlalu ofensif. Saat pertama kali mempelajarinya, saya hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menghafal jurus-jurus ini. Saya bahkan sesumbar bahwa itu 10%. Saya aku pintar, tapi sekarang memalukan jika dibandingkan denganmu. Setelah mengajar Shen Lian, Chen Jinhua menghela nafas tanpa berkata-kata. Memang, membandingkan orang dengan orang lain itu menjengkelkan. Untungnya, Shen Lian adalah muridnya, jika tidak, Chen Jinhua akan mati karena cemburu. Haha, lihat apa yang kamu katakan, tidak peduli seberapa bagus aku tetap muridmu. Mendengar kata-kata Chen Jinhua, Shen Lian tersenyum tulus dan membuka mulutnya untuk menghibur Chen Jinhua. Ngomong-ngomong, tinju 4 gajah Tai Chi Liang Yi memang sangat kuat. Shen Lian menggunakan gaya pertama Wild Horse Parting Mane dan gaya kedua White Crane Spreading Wings bersamaan dengan kekuatan internalnya lebih hebat dari sekedar menggunakan kekuatan internal untuk memukul. Jelas sekali, ini adalah hasil dari gerakan yang dikombinasikan dengan kekuatan internal. Ketika latihan mencapai bentuk ke-8, Shen Lian menarik napas. Sekarang kekuatan internal Shen Lian tidak cukup untuk mendukungnya menggunakan kekuatan internalnya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian teknik tinju. Pemahaman tentang tinju bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam semalam. Hanya butuh waktu lama untuk berlatih. Melihat Shen Lian sedikit lemah, Chen Jinhua memintanya untuk berhenti. Berlatih seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus, itu membutuhkan akumulasi selama bertahun-tahun. Kemajuan Shen Lian dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. Tidak ingin dia menjadi lebih cepat, Chen Jinhua bahkan ingin Shen Lian melambat. Meskipun secara teori, kualifikasi dan tubuh Shen Lian dapat sepenuhnya menahan kemajuan saat ini, tetapi belum ada yang melihat seseorang dalam situasi istimewa seperti dia, dan Chen Jinhua tidak dapat mengatakan dengan pasti. Bagaimanapun, tidak ada salahnya menjadi lebih stabil. Oh, ngomong-ngomong, guru, ketika saya sedang melakukan latihan sebelumnya. Mendengarkan ajaran Chen Jinhua kepadanya, Shen Lian membuka mulutnya dan berbicara tentang situasi aneh yang dia temui selama latihan sebelumnya. Sejak dia mengetahui bahwa tubuh yang ditransformasikan oleh kekuatan internal khususnya dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat menjalankan latihan, Shen Lian mulai mempelajari cara untuk mengubah tubuhnya dengan kekuatan internal. Sayangnya, belum ada kemajuan jauh. Kecuali lengan kiri dan dada yang terluka, Shen Lian sekarang benar-benar tidak dapat secara aktif mengendalikan kekuatan internalnya untuk mengubah bagian lain dari tubuhnya. Masalah seperti ini yang membuatnya sangat cemas kebetulan mengambil kesempatan ini untuk menyampaikannya kepada tuannya. Ini, aku juga tidak tahu. Magang, jika kamu terlihat seperti ini, Master Yuan Hui dari kuil Shaolin adalah teman baikku. Saat kamu pergi ke konferensi seni bela diri, tanyakan padanya kapan kamu melihatnya. Chen Jinhua berpikir sejenak dan berkata kepada Shen Lian. Sebenarnya, dia telah mempelajari kekuatan internal Shen Lian yang aneh sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Tadinya ini memiliki efek ajaib dalam pembentukan otot internal. Kalau dipikir-pikir, jika Chen Jinhua bisa mempelajari keajaiban Great Return Pill, dia akan belajar bagaimana menggunakan energi internal untuk menghasilkan otot. Ah, guru, komunikasi sudah sangat maju sekarang. Tidak bisakah Anda menelepon dan bertanya saja? Saya cukup cemas. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Jinhua, Shen Lian berkata dengan sedikit kebingungan, era seperti apa sekarang, apakah perlu menanyakan semuanya secara langsung? Selain itu, Shen Lian tidak akrab dengan guru Yuan Hui, jadi dia buru-buru berlari untuk bertanya. Mereka juga tidak cocok. Oh, nak, apa aku tidak khawatir? Keledai botak tua itu tidak pernah menggunakan ponsel. Bagaimana aku bisa menghubunginya? Yang disebut keluarga terkenal ini bersembunyi di balik tradisi lama sepanjang hari. Di pegunungan yang dalam dan padat hutan,
seseorang tidak pernah belajar mengikuti perkembangan zaman. Kata-kata Chen Jinhua membuat Shen Lian memahami keseluruhan cerita. Ternyata sang guru tidak berpikir untuk menelepon untuk bertanya, tetapi karena Tuan Yuan Hui tidak menggunakan ponsel, tidak ada cara lain Shen Lian harus menunggu sampai konferensi seni bela diri. Kunjungi lagi untuk mencari tahu. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Chen Jinhua meninggalkan kamar Shen Lian, meninggalkannya sendirian untuk terus berlatih gerakan Tai Chi. Setelah berlatih sebentar, Shen Lian mulai bermeditasi lagi. Meditasi Shen Lian sekarang berbeda dari yang lain. Sejak mengambil dahuan dan, Shen Lian sekarang tampaknya memiliki energi yang tidak ada habisnya. Dia tidak bisa. Aku merasa lelah bahkan tidak lapar. Tentu saja, Shen Lian tidak bermaksud bahwa dia tidak perlu makan lagi. Hanya saja di bawah pengaruh kekuatan internal khusus, konsumsi normal tubuhnya dapat dikurangi seminimal mungkin, seperti halnya hibernasi pada hewan, jadi dia tidak akan merasakan sakit apapun meskipun dia tidak makan selama beberapa hari. Berlatih hingga larut malam, Shen Lian merasakan kekuatan internalnya secara bertahap meningkat dan semakin kuat. Dia dipenuhi dengan rasa kepuasan. Melihat kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh orang biasa. Bagi orang awam, melatih kekuatan batin membutuhkan kerja keras selama 3-5 tahun hanya untuk mengembangkan rasa Qi. Belum lagi perasaan yang begitu jernih, banyak orang yang menyerah karena lambatnya pertumbuhan kekuatan batin. Shen Lian mungkin tidak pernah mengalami perasaan yang perlahan terakumulasi dalam hidupnya. Saat berlatih gerakan larut malam, telinga kiri Shen Lian tiba-tiba bergerak. Meskipun dia sedang berlatih, kewaspadaan Shen Lian tidak melemah sama sekali. Bagaimana gerakan jelas seperti itu bisa luput dari perhatiannya? Hanya saja Shen Lian pada awalnya tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa orang ini mungkin hanya lewat, tetapi ketika suara kedua datang, Shen Lian tidak bisa lagi berpikir seperti itu. Membuka matanya, Shen Lian memikirkannya dengan ragu. Dikatakan bahwa dia tidak dapat dijadikan sasaran di sini. Keluhan dengan keluarga Zheng telah diselesaikan bangsa. Itu tidak benar. Jika mata-mata negara kepulauan itu ingin menyerang cabang ke-9, bagaimana mereka bisa mengungkap langkah di bawah standar seperti itu? Memikirkan hal ini, Shen Lian berhenti berolahraga, berdiri dan langsung membuka pintu, menunggu dengan tenang sekelompok tamu tak diundang yang berkeliaran di luar untuk masuk. Bab 92. Benar saja, tidak lama kemudian, dua sosok memanjat tembok rumah Shen Lian. Dari sudut pandang orang awam, skill kedua orang ini sudah sangat bagus, namun dari sudut pandang seorang pencaksilat seperti Shen Lian yang memiliki energi batin, suara yang dihasilkan oleh gerakan tersebut hampir seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Jelas. Tidak hanya Shen Lian, saya yakin semua anggota 9 divisi yang tinggal di rumah ini seharusnya sudah terbangun. Menyaksikan mereka, diam-diam, menuruni dinding halaman dalam kegelapan, Shen Lian tidak mengeluarkan suara, tetapi menunggu gerakan mereka. Tentu saja, para penyusup saat ini tidak mungkin datang untuk minum teh. Tertarik untuk mengetahui siapa yang mengirim pemula ini, dia berani masuk ke halaman rumahnya sendiri. Jatuh ke halaman, Shen Lian menyaksikan dua orang dengan pakaian malam hitam mengangguk satu sama lain, jelas sangat puas dengan menyelinap. Dia menahan senyum, dan Shen Lian mengangkat matanya dan melihat sekeliling Lian bahwa kedua pria berbaju hitam itu hendak ditangkap. Benar saja, ketika kedua orang itu berjingkat melewati pintu kamar Li Xiaoxiao, yang berada di alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa, mengambil tindakan. Pintu dengan cepat dibuka dengan ledakan, dan orang-orang masuk hitam bahkan tidak bereaksi. Pada saat itu, dua kekuatan internal yang tak terlihat menyembur keluar, menjatuhkan mereka. Melihat adegan ini, Shen Lian menggelengkan kepalanya dengan emosi. Ini adalah tanda seorang master di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, manusia. Jika Shen Lian sebelumnya ketika Lian melihatnya, dia pasti akan merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Shen Lian telah melihat kekuatan eksternalisasi kekuatan internal sebelumnya. Guru Chen Jinhua mendemonstrasikannya kepada Shen Lian sebelumnya. Ini adalah saat kekuatan internal dalam tubuh manusia telah diisi ke tingkat tertentu, dan melalui teknik tertentu, sangat merusak energi terkonsentrasi dapat dikonsentrasikan. Kemampuan kuat untuk menembakkan energi internal seperti bola meriam. Tentu saja, alasan mengapa Li Xiaoxiao tidak menghancurkan kedua pria berbaju hitam itu sekarang adalah karena belas kasihannya. Bahkan Shen Lian tidak dapat menyembunyikan kualitas kedua orang ini, dan wajar jika Li Xiaoxiao tidak memiliki apa-apa untuk melakukannya. Pilihan terbaik adalah membiarkannya hidup dan mengajukan pertanyaan dengan jelas. Segera setelah itu,
pintu Li Xiaoxiao tiba-tiba terbuka, dan Li Xiaoxiao yang tampak mengantuk keluar dari kamarnya. Dia menoleh dan menatap Shen Lian dalam kegelapan, lalu perlahan berjalan menuju dua orang yang tidak sadarkan diri hitam di tanah. Shen Lian, yang ingin terus mengamati apa yang ingin dilakukan kedua pria berbaju hitam itu, tidak perlu lagi bersembunyi lagi. Dia menghela nafas dan berjalan menuju dua pria berbaju hitam dari ruangan. Setelah beberapa saat, kedua pria berbaju hitam itu dikelilingi oleh Shen Lian, Li Xiaoxiao, Wu Yilian, dan Feng Menglin. Mereka saling menyapa, tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan tentang kedua pria berbaju hitam itu kemampuannya. Wajar bagi mereka untuk tidak menganggapnya serius. Menurut prosedur, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Setelah saling menyapa, Shen Lian bertanya tentang ketiga wanita itu. Orang berpakaian hitam yang tidak diketahui asal-usulnya. Shen Lian seharusnya berpikir bahwa mereka harus datang untuk Li Xiaoxiao dan yang lainnya. Prosedur apa yang kamu ikuti hingga mengganggu tidur bibiku? Kamu boleh bertanya apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, kubur saja masalahnya. Aku akan terus tidur. Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Li Xiaoxiao akhirnya mengalihkan pandangannya ke dua pria berbaju hitam, menguap dan kembali ke kamar. Mari kita bangunkan mereka dulu, saudara Shen Lian. Bagaimana kalau kamu menghindari mereka dan mari kita tanyakan apa yang terjadi dulu. Wu Yilian berkata bahwa dia secara alami mengira kedua orang ini ada di sini untuk cabang ke-9. Cabang ke-9 memiliki aturan penyiksaan sendiri dan tidak cocok bagi orang luar untuk berpartisipasi. Oh, kalau begitu aku serahkan padamu. Shen Lian sebenarnya tidak terlalu tertarik pada mereka. Dengan departemen ke-9 yang begitu besar, bukan giliran Shen Lian yang mengkhawatirkan beberapa hal sepele tanpa berkata apa-apa dan langsung kembali ke kamarnya. Siapa kalian berdua? Dan apa tujuan datang ke tempat kami di tengah malam? Setelah menuangkan air dingin ke kedua pria berbaju hitam itu, Wu Yilian memandang mereka dengan ekspresi aneh dan bertanya. Kedua orang ini benar-benar sangat mencurigakan. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya departemen ke-9 dibobol seperti ini. Tapi dua orang di depan mereka ini, pastinya yang paling asing. Di tempat seperti cabang ke-9, mereka yang berani menimbulkan masalah setidaknya haruslah orang-orang dari dunia seni bela diri. Seperti serangan penduduk pulau sebelumnya, mereka semua terdiri dari berbagai master orang dalam. Kok hari ini, sebenarnya ada dua orang biasa tanpa energi internal ada di sini. Aku sedang mencari seseorang. Pria berbaju hitam mengulurkan tangan dan melepas topengnya, dan berbicara dengan sedikit tergagap. Melihat pria di depan mereka, Wu Yilian dan Feng Menglin sama-sama tercengang, berpikir bahwa bukan penduduk pulau yang datang untuk menimbulkan masalah kali ini, karena pria di depan mereka jelas adalah pria berkulit putih dengan rambut pirang dan mata biru. Dan dialek Chinanya yang rusak membuat kedua wanita itu mengerti. Mencari seseorang, siapa yang kamu cari? Wu Yilian bertanya dengan ragu. Aku mencari, aku tidak bisa mengatakannya. Pria kulit putih itu melihat sekeliling dua kali, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tindakannya membuat Wu Yilian dan Feng Menglin saling memandang. Mereka datang untuk mencari seseorang, menyelinap di tengah malam, dan tidak tahu apakah mereka tertangkap. Jika kedua orang ini berasal dari dunia seni bela diri, Wu Yilian dan Feng Menglin akan lebih mudah untuk dihadapi, namun mereka jelas hanyalah dua orang biasa, yang membuat mereka bingung bagaimana menghadapinya. Mengapa kita tidak memasukkannya ke penjara bawah tanah dulu dan menunggu sampai Tuan Chen dan yang lainnya tiba besok sebelum mengambil keputusan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wu Yilian dan Feng Menglin mendiskusikan solusinya. Bagaimanapun, kedua orang ini masuk larut malam. Tidak mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Konspirasi, Wu Yilian dan Feng Menglin tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Setelah membuat keduanya pingsan lagi, Wu Yilian dan Feng Menglin melemparkan mereka ke ruang bawah tanah toko obat sebelah, dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat ketika kedua pria berbaju hitam itu dilempar ke dalam penjara bawah tanah yang benar-benar terputus dari sinyal apapun, sebuah suara terdengar dari minibus yang tidak mencolok 2 km jauhnya dari apotek ke-9. Pemilik suara itu tidak bisa berbahasa Mandarin. Jelas sekali, mereka adalah kaki tangan pria berbaju hitam. Sebenarnya, Wu Yilian dan yang lainnya tidak bisa disalahkan karena terlalu ceroboh. Mereka selalu berurusan dengan orang-orang di dunia seni bela diri dan tidak pernah memiliki pengalaman berurusan dengan orang biasa, bahkan dengan kekuatan tirani mereka melawan orang biasa, mereka juga tidak membutuhkan pengalaman. Bersambung.